Mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu
suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini, kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pinter interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan 1 layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pinter interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten, di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan
Mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa